Jalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Waktunya kita analisis lebih dalam soal dakwaan jaksa terhadap Dr. Tifa dalam sidang perdana hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersama dengan dua narasumber. Bergabung di studio redaksi Kompas TV pada malam hari ini ada kuasa hukum Dr. Tifa, Ramdan Syah Bakir, dan kuasa hukum Joko Widodo, Firmanto Laksana. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV pada malam hari ini. Tadi dalam dakwaan kayaknya agak tegang sekali tuh Bung Ramdan soal dakwaan, berkas dakwaan belum diterima. Kemudian sudah direspon seperti itu bahwa prosedur sudah dijalankan. Tapi kemudian tetap berjalan, ada hal yang disangsikan, diragukan dari proses sidang perdana ini? Ya, karena kami bagaimana mau melakukan perlawanan apabila kemudian kami tidak punya berkas atau pelimpahan berkas yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Padahal tadi sudah disebutkan oleh hakim, pasal 75 ayat 6 itu mewajibkan untuk menyerahkan salinan berkas itu kepada tersangka ya, bukan terdakwa, kemudian penyidik maupun advokat. Nah ini tentu saja kami tidak punya bahan sama sekali. Memang tadi akhirnya kami kan ke depan untuk mendapatkan klarifikasi apakah sudah diterima secara formal. Katanya ada, tapi kemudian kita cek lagi mana buktinya. Kan kita belum siapa yang tanda tangan. Yang kedua, ketika kami akan melakukan perlawanan, misalkan kata Kamis depan ya rencananya, itu ketika di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu berkas kan BAP itu sampai 1,2 meter ya, cukup tinggi. Dan itu kami baru dapatkan katakanlah sekitar 30 cm atau 40 cm. Kapan dapat terakhir itu? Ketika teman-teman advokat itu ngambil, nggak dikasih keseluruhan. Tapi tadi setelah sidang, karena kami minta itu kepada hakim, bahwa kami diminta berkas keseluruhan, karena kami akan melakukan perlawanan, baru diberikan. Jadi tadi itu kami membawa sisanya itu ada dua berkas yang cukup tinggi ya, sekitar 30 cm, berarti sekitar 90 cm ya, hampir 1 meter. Kita bawa, tadi mesti 2 orang, 4 orang lah, karena ketika kalau tidak dipotong maka kemudian seperti bawa mayit ya 1,2 meter dan itu berat sekali. Dikaitkan ke situ, Artinya kami melakukan katakanlah sejak awal ketika mau sidang kami sudah melakukan interupsi kepada hakim bahwa kami sodorkan dulu mana yang namanya surat dakwaannya. Diberikan, kami tidak pegang. Pada akhirnya setelah kami melakukan protes seperti itu, ada salah satu jaksa kemudian memberikan kepada kami sehingga kemudian menjadi patokan kami untuk mendengarkan dakwaan. Hal yang lumrahkah menurut Anda atau Anda punya kecurigaan di sini? Kita nggak bilang curiga, tapi menurut saya gimana mau melakukan perlawanan kalau bahannya kami nggak ada. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa memberikan atensi. Contoh, tadi Dr. Tifa dinyatakan dibacakan di 28 unggahan link di internet, padahal jaksa sendiri menyatakan untuk Dr. Tifa cuma 5 sebenarnya. 23 itu bukan dari linknya Dr. Tifa. Artinya ini kok dicampur adukan gitu loh. Karena misalkan ya ketika pembacaan dakwaan pun dinyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Padahal ini kan berkas tersendiri dan kemudian perbuatannya pun tersendiri. Sehingga kemudian kami melihat bahwa ini ada masalah. Kalau ini dilanjutkan tanpa memiliki bahan-bahan yang cukup, ya bagaimana melakukan perlawanan? Pada akhirnya kami minta kalau belum ada berkas yang kami terima BAP dan kemudian berkas-berkas lainnya, ya kami tidak akan melakukan menunda lah untuk melakukan perlawanan. Oke, Bung Firman, wajarkah ada perlawanan seperti ini, berkas dakwaan belum diterima sampai akhirnya diprotes saat sidang perdana pula? Jadi memang persoalan-persoalan itu biasa kita hadapi di persidangan. Karena kadang-kadang ada kurang lengkap dan sebagainya, berkas-berkas itu kita follow up di persidangan. Saya pikir itu oke. Hanya saya ingin menyampaikan kalau ini adalah persoalan beliau, Bang Ramdan, saya pikir kita hormati. Hanya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kami tadi hadir juga menghormati peradilan yang ada kan, sistem peradilan yang ada seperti itu. Dan kami tentu mengapresiasi tadi sudah sangat baik hakim melit sidang tadi gitu kan. Jaksa penuntut umum sudah menyampaikan dakwaannya dengan sangat runut. Jadi apa yang kami sampaikan terhadap laporan yang kami sampaikan itu ternyata sudah diakomodir semua, baik oleh polisi maupun oleh jaksa. Inti-intinya sudah masuk semua, dan artinya bahwa apa yang kami duga itu sudah sesuai. Dan tadi disampaikan di dalam dakwaan. Dan dalam dakwaan tadi pun sudah disampaikan juga tadi berbagai link. Jadi ini kan dimulai dari suatu grup gitu ya, melakukan suatu tindakan dugaan
fitnah pencemaran nama baik dengan menggunakan media dan sebagainya gitu ya, ada manipulasi data dan sebagainya. Dan kemudian tentu merugikan Pak Jokowi yang memiliki jasa asli yang sebenarnya tadi sudah disampaikan juga, sudah diverifikasi oleh UGM, disampaikan, diberitahu. Kami juga sudah memberitahu secara terbuka melalui konferensi pers, diketahui publik gitu ya. Dan kita juga sampaikan kalau ada yang mau bertanya sebagainya datang ke kami. Tapi tetap masih disampaikan bahwa dilakukan dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan ITE tadi. Tapi secara acara pidananya, kalau teman-teman dari pihak terdakwa merasa ada yang ganjil secara prosedur awal, Anda merasa prosedur untuk sidang perdana ini ada yang keliru atau enggak? Tidak ada yang keliru di dalam persidangan ini. Dan tadi hakim juga sudah memimpin dengan sangat baik, memberikan kebijaksanaan yang baik. Kemudian juga mengarahkan pihak jaksa untuk memberikan seluruh dokumen sesuai dengan hukum acara yang ada. Dan diberikan juga waktu yang cukup untuk memberikan perlawanan. Nanti kan ada eksepsi yang disampaikan. Mungkin prediksi saya dalam eksepsi itu mungkin nanti akan diberikan waktu untuk menanggapi. Kemudian habis itu mungkin putusan ya jeda menurut anggapan saya sesuai dengan biasa dia yang berada di peradilan itu seminggu kira-kira lebih seperti itu. Soal hal yang menarik juga begini, karena dalam dakwaan pasti ada jerat pasalnya dan di sini dikenakan Dr. Tifa ini 4 lapis pasal beragam dari KUHP sampai Undang-Undang ITE. Dari 4 lapis pasal itu, Bu Ramdan, bagian mana yang rasanya kok tidak tepat dikenakan pada klien Anda? Pertama, yang ada 2 sebenarnya. Tadi bicara tentang keganjilan sidang hari ini, perlu saya formil selalu saya sampaikan sebelum ke materi ya. Tadi materi. Pertama ini kan selalu dalam dakwaan itu disebutkan kejadian di iNews dalam dialog segala macam itu Jakarta Pusat. Mohon maaf saya nyebutin nama TV ya. Yang kedua itu kemarin ketika penahanan mau ditahan itu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu sidang di Jakarta Timur. Kan kita masih di formil nih, belum ke material. Maka kemudian ada persoalan kewenangan relatif di sana yang bisa saja menurut kami itu bermasalah secara kewenangan relatifnya ini apakah kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur seperti yang hari ini maupun tadi di awalnya kan Jakarta Pusat disebutkan ada 3 kali seingat saya jaksa menyampaikan itu. Oke, sekarang yang kedua terkait dengan pasal. Adakah kemudian pertanyaan prinsipal kami ini melakukan unggahan pasal 32 dan 35 itu kan ancamannya sangat tinggi ya. 8 tahun dan 12 tahun sehingga memungkinkan untuk kemudian ditahan. Dan itu adalah memodifikasi yang namanya katakanlah ijazah. Dan itu tidak dilakukan, mengunggahnya pun tidak dilakukan. Lebih kepada fokusnya misalkan lapisannya itu adalah terkait pencemaran nama baik. Menurut saya itu fair kalau pencemaran nama baik. Kita akan buktikan di sana apakah dari unggahan yang terjadi ataupun kemudian tuduhan atau dakwaan yang disampaikan oleh jaksa terbukti atau tidak, kita akan masuk ke sana. Berarti Anda keberatan hanya di ITE-nya? Di ITE, karena itu tidak relevan, tidak fair. Karena itu kan kok bisa-bisanya ketika masuk overcharge lah kata pasal, bukan selundupan ya, pasal kemudian berlebihan untuk kemudian awal untuk menahan prinsipal kami. Tidak tepat kalau dipakai ITE karena nggak ada upaya modifikasi data itu. Tadi sudah disampaikan bahwa aduan yang menjadi laporan yang dilakukan sama Bapak itu adalah semuanya ITE. Murni ITE. Jadi semua link, kemudian ada rekayasa-rekayasa ITE juga, ada potongan-potongan editing, ada komparasi-komparasi, ada analisa-analisa yang juga ITE. Jadi karena dasarnya ITE maka tentu kita akan memasukkan ITE juga. Jadi sehingga maksudnya ijazah Pak Jokowi kan asli. UGM sudah mengatakan, Puslapor sudah mengatakan, teman-teman sudah mengatakan, semua sudah mengatakan. Dugaan tindakan pemalsuannya pun yang dilaporkan oleh pihak mereka pun di Barreskrim dihentikan. Jadi artinya semua itu yang kita lihat adalah Pak Jokowi melihat ada suatu media link berita, dia lihat awalnya 3, kok ada beberapa orang melakukan berbagai tindakan yang berdampak kepada pencemaran baik dan fitnah tadi. Kemudian akhirnya disampaikan ke kami memberikan konferensi pers supaya menghimbau sebagaimana UGM sudah menyampaikan bahwa ijazah Bapak asli. Sederhananya modifikasi itu menurut Anda dalam bentuk bagaimana dulu? Betul, karena yang dari awal, bukti awal dan yang kita berikan kepada mereka sampai terakhir pun itu ITE semua. Oke. Oleh karena itu kita masukin unsur ITE. Jadi tidak pernah ada di tengah jalan tiba-tiba masuk ITE, enggak pernah. Jadi kita dari awal itu karena dokumennya ITE, ada rekayasa ITE, ada perbuatan-perbuatan mengulang termasuk tadi salah satu TV media gitu kan. Itu semua diperlihatkan. Dan tadi saya melihat mencermati jaksa membaca dakwanya cukup runut dan klasternya bagus. Oke. Seperti itu. Saya mau menyebutkan ada persoalan ya bahwa
Ini harus bedakan antara seorang pakar telematika Roy Suryo, kedua ada Rismon Sianifar dengan digital image processing yang bersentuhan dengan misalkan tadi ITE. Sementara Tifa itu lebih pada neuroscience yang mau memeriksa misalkan wajah segala macam tadi disebutkan juga dalam dakwaan. Tidak kemudian letterlock terkait dengan ITE. Kemudian statement-statementnya pun lebih pada persoalan neuroscience. Wajah seorang itu sama nggak sih? Kemudian kira-kira ukuran bentuk gigi, mata, dan seterusnya. Jadi dia melihat pada konstruksi terkait dengan neuroscience-nya. Apakah itu menyangkut pada ITE? Itu makanya kemudian dalam dakwaan tadi kami melihat ini dakwaan kan di-split. Baik. Kok masih disebut Roy Suryo dan kawan-kawan? Padahal kan Tifa sendiri yang kemudian sudah di-split, seharusnya dakwaan itu adalah harus Roy Suryo, harus Tifa, dan hanya 5 berkas link misalkan yang diduga. Nah, saya kasih kesempatan Anda untuk menjawab nanti usai jeda, termasuk yang paling menarik dicermati saat ini sudah prosesnya berjalan sidang ini, apakah kemungkinan dari saksi korban yang mengadukan kasus ini, Joko Widodo, dipastikan hadir dalam proses sidang seandainya dipanggil? Kita jeda sebentar. Sebelum melanjutkan diskusi, kami ajak Anda mengikuti informasi berikut, Saudara. Roy Suryo hadir dalam persidangan perdana Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendukung Dr. Tifa. Ia menyoroti nama-nama yang pernah menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi dalam dakwaan jaksa. Roy menyebut ada sejumlah nama yang pernah menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Jokowi dalam dakwaan jaksa seperti Egy Sujana dan Rismon Sianipar. Menurutnya seharusnya tidak ada penghentian penyidikan maupun restoratif justice sehingga nama-nama itu dapat diproses hingga persidangan. Ia juga menilai isi dakwaan terhadap Dr. Tifa justru dapat menjadi bahan pembelaan dalam perkara yang dihadapinya. Tersangka lain sebelumnya yang ternyata harusnya masih ikut juga terlibat di dalamnya. Ada nama Egy Sujana, banyak banget tadi ya, yang kejadian di kantornya Egy Sujana. Ada banyak unggahan dari dokter palsu itu ya, dari dokter Rismon Hasiulan Sianipar, banyak banget ya, Balige Akademi, terus akun-akunnya dia. Nah harusnya makanya dia tidak bisa kemudian mendapatkan RJ atau kemudian di SP3 begitu saja. Siapa yang mengunggah pertama? Itu yang jelas-jelas betul nanti harus diungkap. Tidak ada nama Dian Sandi yang saya dengar tadi ya, padahal itu jelas betul unggahan atau analisis Dr. Tifa yang bisa melihat perbedaan antara dua mata dan lain sebagainya. Itu jelas-jelas itu keahliannya. Dan itu dihasilkan dari apa? Dari analisis dia terhadap unggahan Dian Sandi. Di Newsroom Studio Kompas TV masih bergabung dalam diskusi kuasa hukum Dr. Tifa Ramdan Syah Bakir dan kuasa hukum Joko Widodo Firmanto Laksana. Soal pendapat dari teman-teman dari pihak terdakwa ini, Bung Firman, tetap tidak ada loh alasan yang betul-betul kuat untuk menjerat undang-undang ITE itu. Menurut Anda bagian mana yang tidak terbantahkan di situ? Ya tadi bahwa semua proses itu menggunakan informasi teknologi. Termasuk tadi secara jelas disampaikan ada 5 unggahan yang isinya juga 4 diantaranya adalah unggahan yang dilakukan oleh Dr. Tifa di dalam akun X-nya dan di Facebook-nya. Yang dimana di situ ada viewer, ada respon dan sebagainya. Terhadap apa? Terhadap ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu. Dan disampaikan juga analisa-analisanya, ajakan-ajakannya dan sebagainya. Informasi-informasi itu tentu adalah media sosial. Tadi sampaikan bahwa dilakukan penelitian menurut beliau, diambil, disesuaikan, di matching-matchingkan lah. Artinya ada analisa tertentu dengan menggunakan informasi teknologi sehingga keluar Dul Matno. Kan ini kan suatu hal yang menurut hemat kami adalah fakta bahwa memang itu adalah proses manipulasi teknologi. Bagaimana bisa ijazah Pak Jokowi yang sudah dinyatakan oleh UGM adalah asli dan sah, kemudian ditunjukkan, termasuk ditunjukkan kepada para pihak tersangka dan para kuasa hukumnya, tetap dibilang tidak benar atau palsu seperti itu. Sehingga dengan demikian kalau menurut hemat kami, yang kami sampaikan ini sudah sesuai, bagaimana juga polisi sudah melakukan penyidikan dan sudah diterima juga oleh pihak kejaksaan, sehingga apa? Pertanggungjawaban terhadap terdakwa-terdakwa ini, walaupun tadi disampaikan, ini harusnya lebih banyak terdakwanya. Tapi kan ini kan aduan. Baik. Udah ada. Yang saya ingin jelaskan ketika ini aduan dan sudah ada yang dimaafkan dan sebagainya, sudah ada RI dan sebagainya, artinya ya nanti kita akan lihat apa adanya aja. Oke. Kenapa saya bilang lihat apa adanya? Karena memang ini suatu proses, tadi disampaikan ada sekitar 28 lebih link. Dan itu semua ITE. Oke. Nah tinggal nanti bagian mana dan sebagainya. Pak Jokowi tidak ada niatan sama sekali melaporkan mereka. Pak Jokowi hanya ingin mendapatkan kehormatannya kembali. Pak Jokowi merasa bahwa kok saya
memiliki, saya yang kuliah, kira-kira gitulah. Saya memiliki ijazah dan sah, kok dituding-tuding. Oleh karena itu dia berharap bisa menyampaikan secara publik nanti. Tadi disampaikan juga kan bagaimana nanti ke depan. Tadi saya sekaligus saya jawab. Pak Jokowi kemarin kita ketemu. Kita ketemu menyampaikan kemana dan sebagainya bahwa sudah ada sidang tanggal 2 dan kemudian nanti mungkin setelah rapid Pak Roy akan dapat lagi daftar sidang dan sebagainya. Tapi nomor sidang sudah nomor perkara sudah ada seperti itu. Nah, Pak Jokowi menyampaikan dia menunggu forum yang terhormat ini untuk menyampaikan, karena dari awal disampaikan kalau memang ini forum adalah forum hukum, beliau akan sampaikan. Oke, ditahan dulu di situ. Kita akan coba elaborasi lagi nanti. Cuman dari apa yang dilihat secara material dan formilnya, Bung Ramdan, nanti akan ditegaskan itu dalam eksepsi bahwa ada hal yang keliru di situ dan berharap dilepas dari dakwaan-dakwaan yang ada selama ini? Oh iya pasti, karena saya lihat kan obscure libel ya, ada nggak jelas gitu loh. Oh, ada Rosuryo dan kawan-kawan, siapa dan kawan-kawan. Karena tadi saya mengulangi kembali tadi untuk menegaskan bahwa ketika misalkan ijazah tadi ada diunggah, itu bukan kerjaan klien kami, bahwa ada statement-statement yang kemudian menegaskan, mengkonfirmasi, oh ini bukan, bahwa ini matanya seperti ini. Itu kan terkait dengan keahlian. Di ruang publik tuh boleh menyampaikan itu. Terkait dengan keahliannya dia. Tetapi kalau kemudian dia nggak punya kompetensi, menyatakan sesuatu yang bukan kompetensinya, ya pasti salah, pasti kemudian fitnah, pasti potensinya itu adalah pencemaran nama baik. Ini punya kompetensi di sana, neuroscience. Sementara yang lainnya tadi ada telematika, digital processing misalkan. Di sini adalah terkait dengan neuroscience yang kemudian dia menyampaikan kepada publik pada saat itu kan menjadi saksi terkait dengan teman-teman lain dari TPU, seingat saya, yang mengajukan Roy Suryo dengan kemudian satu lagi adalah Dr. Tifa, klien kami, untuk kemudian hadir dalam kasus sebelumnya. Dan itu disampaikan dalam ruang publik. Dan yang kedua adalah tadi saya dengarkan ya, karena kan kami baru dapatin berkas ya dakwaan. Itu kasusnya dari bulan Maret 2025 sampai Mei 28 berkas tadi yang kemudian terlalu lebar. Kemudian persoalannya itu sebenarnya mau yang mana gitu loh. Tuduhannya, dakwanya itu yang mana yang dipastikan itu akan masuk dalam nota keberatan Anda nanti ya? Pembelaan kami akan kami lakukan. Karena saya banyak setelah kami tadi berunding sejenak dengan teman-teman advokat, ini ada kesiapan kami rapat untuk kemudian, karena dapat udah dokumen 1,2 meter udah kami dapat. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan menarik adalah begini, sebagai saksi korban, Pak Jokowi sebetulnya sejak lama juga sudah disebutkan akan berencana datang. Disebutkan akan membawa ijazah SD sampai S1-nya, walaupun SMA dan S1 jadi bukti dalam kasus ini. Selain membawa ijazah, apalagi mau ditunjukkan Pak Jokowi dalam sidang seandainya dipanggil, Bung Firman? Jadi yang udah pasti, karena ini adalah forum terhormat, kemudian yang persoalkan adalah mengenai ijazah, dan ada akses juga di ijazah SMA, sekaligus beliau akan membawa ijazah SD, SMP. Jadi ijazah SMA dan ijazah S1 sudah ada di pihak kejaksaan. Kemudian nanti beliau akan membawa ijazah SD dan SMP-nya. Dan akan jika diperkenankan dengan mekanisme di peradilan akan disampaikan juga apa hal-hal yang diadukan sama beliau, apa yang dirugikan sama beliau, yang dirasa dirugikan kepada beliau seperti itu. Dan itu tentu adalah forum terhormat dan beliau menyampaikan menunggu ini karena ini adalah forum, satu-satunya forum yang baik, yang valid, yang bisa diberikan sesuai dengan hukum. Sehingga diharapkan tentu ada pemulihan atas kerugian-kerugian pencemaran nama baik ini. Dan Pak Jokowi mengatakan, saya sebenarnya tidak ada masalah loh dengan mereka. Saya sebenarnya hanya murni mengatakan bahwa saya ingin menyampaikan bahwa saya memiliki ijazah yang sah. Sesuai dengan UGM bilang, sesuai dengan otoritas pemerintah yang mengatakan, Puslapor bilang seperti itu. Sesuai dengan semua teman-teman saya akan saya perlihatkan. Berharap ada maaf nggak yang diucapkan dari Dr. Tifa atau Roy kepada Pak Jokowi? Kecil kemungkinan, karena tadi pada waktu di awal aja udah langsung kenceng bahwa kami restoratif justice itu segala macam gitu. Tapi buat saya juga kemarin ada di beberapa acara TV gitu ya. Dan tadi pun saya dengar juga Bu Dr. Tifa mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi yang asli itu palsu. Dia yang disampaikan adalah yang beredar di internet. Kira-kira gitulah. Sehingga maksud saya gini, ini kan fakta. Saya jadi melihatnya adalah, ya ini harus didengarkan oleh publik. Ya kan? Artinya apa? Oh ya kalau gitu nanti kan didengar. Bagaimana? Mungkin dipertanyakan gitu kan sama hakim. Bagaimana menurut Anda? Sudah disampaikan tuh sama hakim, sama UGM. Sampaikan juga sama Puslapor bahwa itu identik dan sah, seperti itu kan. Bagaimana pendapat Anda? Kalau masih juga kan, memang dia punya hak untuk diam. Punya hak juga untuk membantah dan sebagainya. Tapi
Ini yang menjadi menarik kan. Yang penting Bapak menyampaikan karena itu kan permintaan mereka semua. Nah, nanti kalau apakah ini menjadi target yang mereka inginkan, ya selesai. Tapi kalau memang ternyata ini target antara, ada lagi. Nah, oleh karena itu ya kita lihat aja nanti. Kami lebih kepada bagaimana membuktikan bahwa Bapak adalah alumni UGM yang telah menempuh tridharma perguruan tinggi yang memiliki ijazah yang asli dan sah. Ekspektasi klien Anda, Bung, saat Pak Jokowi seandainya datang ke sana membawa ijazahnya, berharap langsung menyentuh atau apa ekspektasinya dengan ditunjukkan ijazah itu di sidang? Ada 3 sebenarnya ekspektasi saya. Pertama, ketika itu ditampilkan, maka kemudian persidangan itu boleh live maupun streaming terkait pembuktian. Sekarang kan masih saya dengar beberapa kali ya pernyataan dari Sejauh ini bilangnya kan untuk pembuktian tidak boleh disiarkan. tidak boleh siarkan. Artinya itu kita perlulah karena tidak ada kejadian seperti itu. Karena kita akan lihat apakah benar-benar di satu Pak Jokowi hadir kan secara fisik. Dan kita apresiasi kalau bisa hadir karena kan yang dari awal yang kita inginkan adalah kehadiran selembar ijazah kan itu. Dan sebenarnya udah setahun 2 tahun yang lalu udah bisa diselesaikan dengan tunjukkan saja. Itu jadi yang kedua kita apresiasi kalau nanti bisa hadir, tapi dengan catatan juga di pengadilan itu live streamingnya diperkenankan. Yang terakhir menurut saya poin yang ketiga, saya kebetulan di Kejaksaan Negeri itu saya Refli Harun, si Pak Al-Katiri dan Gopur Sangaji. Kalau yang disita itu adalah di mana-mana dokumen saya, ijazah saya itu ijazah asli kan. Motornya pasti motor asli, bukan motor yang palsu kan gitu. Kemarin saya lihat kebetulan ini nanti tolong Bang Firman itu harus dihadirkan juga. Yang saya lihat ijazah dari teman-temannya Pak Jokowi itu adalah asli. Ijazah SMA dan seterusnya itu asli, bukan kopi. Oke. Lalu pertanyaan saya ketika dibuka punya Pak Jokowi, asli atau kemudian fotokopi? Kira-kira Tifal bisa state nggak asli atau fotokopi? Jangan tanya lagi saya, karena kan saya nanya ke Anda nih. Tapi ekspektasinya mau menyentuh atau lihat langsung atau gimana berarti? Enggak, saya saat itu lihat fotokopian, bukan yang barang aslinya. Sehingga saya berharap nanti ekspektasinya pada hari H pembuktian ijazah Pak Jokowi itu ada. Bukan ijazah yang dari Ujian Sandi atau yang lainnya, tetapi yang punya Pak Jokowi, di bawah Pak Jokowi, dan kemudian kita bisa buktikan bahwa itu asli, benar, dan kemudian ya berpotensi klien kami kan kemudian salah, bisa saja. Tetapi kalau Berarti itu ada kemungkinan buat dia minta maaf dong kalau kemudian ada kesalahan pemahaman di situ. justru makanya kita buktikan dulu. Selama ini kan klien kami menyatakan prinsipal 99%. Menarik. Karena yang kita lihat kemarin, kebetulan saya hadir di dalam ruangan kejaksaan dari teman-teman puluhan advokat yang hadir, saya berempat. Ketika dibuka 1, 2, 3 itu asli ijazah teman-teman beliau. Tapi ketika dibuka, loh ternyata punya Pak Jokowi SD, saya lihat mukanya agak segar ya. Kemudian artinya fotokopian itu yang hitam putih, yang SMP juga fotokopian. Oke. Yang terakhir sampai ijazah yang saya lihat legalisir. Jadi itu sesederhana, beberapa kali Bapak sudah membawa itu, sudah menunjukkan. Dan ya boleh saja memiliki pandangan, tapi yang menarik adalah ya bisa saja klien kami salah kalau memang dibawa semua yang asli. Saya pikir itu yang menarik. Tinggal kita tunggu momennya. Maka tadi saya bilang, Pak Jokowi menunggu momen ini. Ini momen yang sangat terhormat di lembaga terhormat yang valid. Sehingga ketika bisa dia tunjukkan sesuai dengan prosedur pengadilan, itu akan menjadi baik. Tinggal kita tunggu kan tadi, apakah masih terus ngeles seperti waktu kemarin digelar khusus ditunjukin? Bukan, sebenarnya nggak dibatasin saat itu, saya harus klarifikasi. Cukup nggak? Cukup nggak? Ya, disaksikan juga oleh pihak luar gitu loh, eksternal, pengawas gitu kan. Cukup, ya cukup sudah. Artinya saya mau katakan, ya kalau mau diulang lagi nanti di persidangan silakan. Dan itu akan, ya kalau memang nanti dibolehkan secara terbuka lebih bagus, ya kan? Sehingga apa? Tapi Anda berharap juga terbuka dari awal sampai akhir? Saya hanya mau mendengar gini, karena beberapa media kemarin mengatakan saya nggak pernah mengatakan ijazah asli Pak Jokowi itu palsu, asli. Tapi yang berada di media itu, tapi kan itu ucapan dia. Tapi apa yang tadi sampaikan dakwaan kan beda. Dia mengatakan sudah mengetahui itu asli, sebagaimana disampaikan oleh pihak UGM, sebagaimana tadi sampaikan sebagai ahli di dalam laporan ijazah palsu Jokowi di Baris Krim Polri, kan sudah tahu semua. Dan juga kami sudah sampaikan kan seperti itu. Dan di dalam forum tadi ada suatu talk show tadi pun sudah disampaikan. Artinya ini tidak ada lagi yang disampaikan. Saya tidak pernah mengatakan itu yang aslinya palsu, tidak. Artinya senyatanya memang beliau mengatakan itu
palsu. Oke. Dan dia menggunakan tadi forum ITE dan sebagainya, dan itu tidak bisa kita tidak bisa kita bantah. Baik. Kenapa? Dari awal dokumen-dokumen atau bukti-buktinya ITE. Yang jelas ini baru pembuktiannya nanti setelah rangkaian di awal, eksepsi, putusan selah keluar. Kalau Ya. putusan selah bilang eksepsi tidak diterima, Silakan. baru kemudian pembuktian. Betul. Bung Firman, Bung Ramdan, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama Terima kasih, saya. terima kasih. Sudah hadir di studio Kompas TV. Terima kasih. Selamat malam untuk Anda berdua.